Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menuntut reformasi Polri ke Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tokoh GNB, Lukman Hakim Saifuddin, menyampaikan kepada Prabowo agar ada tim atau komisi reformasi Polri. Lukman menyatakan penentuan nama-nama yang mengisi tim tersebut akan menjadi kewenangan Prabowo. Pembentukan komisi reformasi itu adalah salah satu tuntutan masyarakat termasuk GNB yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama. Perihal pembentukan komisi reformasi Polri itu disampaikan anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom, usia GNB bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis malam. Sementara itu Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan bahwa aspirasi mengenai reformasi Polri yang disampaikan GNB itu telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Presiden Prabowo. Saatnya Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Teman-teman, senang sekali saya Adnan Raharja pagi ini mengajak Anda dalam Publik Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Hari ini kita akan membahas tema jaga diri atasi depresi. Bersama narasumber sudah hadir bersama saya di studio ada psikolog Mbak Lili Mudhoyati Khairiyah yang sudah hadir di studio Radio Andika. Mbak Lili, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Adnan gimana kabarnya? Sehat. Senang sekali berjumpa kembali dengan Mbak Lili ya. Hari ini kita akan, ini bagian dari memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ya Mbak. Tanggal 10 September lalu. Betul sekali. Masih beberapa hari yang lalu ya Mas Adnan ya. Jadi masih fresh. Kita bahas yang dekat dengan fenomena bunuh diri yaitu gangguan depresi. Sudah hadir juga di studio menemani Mbak Lili ada Mas Hendra Yohan, staf pemasaran dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Mas Hendra, apa kabar? Sibuk sekali sepertinya ya? Alhamdulillah, kabar sehat baik Mas Adnan. Ya. Baru sempat kesini. Iya, ulang tahun HVA kemarin memang banyak kegiatan ya Mas ya? Ya, Alhamdulillah banyak kegiatan di rumah sakit dan kita juga bertepatan dengan hari ulang tahun Rumah Sakit Tulungrejo yang ke-117 tahun. Kita ada program spesial juga, tentunya diskon, layanan, promo, dan serba 117.000 kita juga ada. Nah itu yang kita akan gali ya bersama dengan Mas Hendra ya di akhir sesi nanti. Simak terus nanti. Informasi tentang layanan kesehatan terbaik dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Sekarang saya geser ke Mbak Lili dulu. Berkaitan dengan depresi, yang ini menjadi pintu masuk adanya tindakan bunuh diri, Mbak. Betul. Ini yang sebelakangan ini juga cukup tinggi angkanya. Kalau di Indonesia sendiri seberapa besar dan seberapa bahaya sebenarnya kondisi depresi ini, Mbak? Oke, mungkin sebelum masuk ke depresi kita mau ngomongin masalah gangguan kesehatan jiwa secara umum. Ternyata kesehatan jiwa itu pada usia remaja dan dewasa nih Mas Anan, mulai dari start umur 15-an sampai umur 39 tahun, itu merupakan sumber penyakit nomor 2 dan nomor 3 yang paling banyak di usia tersebut.
Jadi tidak bisa dianggap remeh ya, karena sekarang ternyata menurut survei dari Global Burden Disease itu memang segitu parahnya kondisi kesehatan jiwa masyarakat pada umumnya. Nah, secara khusus prevalensi prevalensi bunuh diri dulu tadi pertanyaan Mas Adnan. Itu 2,5% dari 100.000 penduduk. Jadi tinggi banget. Tinggi ya? Tinggi sekali. Nah, yang sebetulnya bunuh diri itu tidak hanya berkaitan dengan gangguan depresi. Artinya, kasus bunuh diri tidak selalu disebabkan depresi, tetapi erat kaitannya. Karena salah satu gejala dari depresi adalah pikiran tentang kematian dan kemudian usaha, percobaan atau pemikiran tentang bunuh diri juga. Nah, prevalensinya sendiri cukup tinggi, itu sebesar 1,4% dari penduduk yang usianya di atas 15 tahun. Yang artinya mulainya udah dari muda banget. Makanya kemarin di hari memperingati pencegahan bunuh diri sedunia itu jadi mengingat momen-momen sedih dalam ruang konseling, Mas Adnan. Di mana ada pasien-pasien muda yang datang itu dengan pertanyaan, saya masih boleh hidup gak sih Kak? Gitu. Itu banyak loh yang bertanya seperti itu. Karena memang sudah punya pemikiran yang mengganggu terkait kematian dan apakah baiknya tidak perlu hidup lagi dan sebagainya. Itu udah warning banget sebetulnya. Dan mungkin banyak gak disadari. Jadi harapannya hari ini kita membahas tentang ini. Jadi teman-teman Andika yang mendengarkan bisa mengenali baik dari dalam dirinya mungkin mengalami atau mungkin orang-orang di sekitarnya agar bisa membantu mencegah kejadian yang tidak diharapkan. Tentang kesehatan jiwa yang disampaikan Mbak Lili tadi, mengapa sampai pada satu titik orang itu berpikir bahwa saya ini tidak perlu hidup lagi atau sudah hilang harapan hidupnya. Ini kondisi yang seperti apa? Mungkin akumulasi yang bisa dibangun dari hal-hal kecil ini bisa kita menjadi awareness gitu Mbak. Sebetulnya tidak langsung ketika orang punya masalah, punya gangguan kesehatan mental gitu, terus langsung di titik tidak ingin hidup. Itu enggak, itu proses yang sudah berjalan. Tapi kadang-kadang kan tidak disadari tuh Mas Adnan. Yang pertama tentu kita bilangnya ada yang namanya luka psikologis atau trauma gitu, yang lebih populer istilahnya. Nah ini dialami tidak karena satu atau dua kejadian, bisa karena kejadian yang kecil, tidak harus besar seperti misalkan mengalami kekerasan, mengalami kecelakaan atau apa, enggak harus. Kadang tuh yang kecil-kecil, sering mendengar omongan yang enggak enak, sering dapat perlakuan enggak enak, atau kemudian dia sering direndahkan dan sebagainya. Nah itu berangsur-angsur mengumpul, kemudian jadi sebuah tahapan yang kita sebut distress dulu. Jadi dia menganggap semua itu adalah tekanan tuh, tidak punya sumber daya untuk menghadapinya. Distress ini kadang-kadang nggak kelihatan dulu kalau orangnya tidak peka, tidak dirasain juga kadang-kadang. Jadi yang bersangkutan pun mungkin tidak tahu. Biasanya baru kelihatan di tahapan selanjutnya yaitu disfungsi, ketika fungsional hidupnya udah terganggu. Sekolah mungkin jadi berantakan, pekerjaan jadi keteteran, hubungan sosial dengan orang lain jadi bermasalah. Ini sudah disfungsi tahapannya. Baru ke tahapan selanjutnya dangerous, ketika sudah mulai ada pikiran untuk itu tadi, kayaknya tidak perlu hidup. Nah ini kalau sudah parah kan ditandai dengan aksi-aksi menyakiti diri. Tidak hanya menyakiti diri, biasanya kalau sudah parah menyakiti orang lain juga. Makanya pada banyak case kejadian bunuh diri kan membunuh dulu orang terdekatnya untuk diajak bersama. Ada beberapa case yang seperti itu juga. Jadi sebetulnya tidak langsung ke tahapan ingin mati gitu. Ada prosesnya dulu. Nah hari ini kita nanti coba mendiskusikan apa sih gejala-gejalanya biar sebelum sampai ke tahap itu bisa dikenali dan bisa diberikan pertolongan pertama dulu. Oke, teman-teman nanti juga bisa terlibat aktif untuk berbincang bersama dengan narasumber Mbak Lili, psikolog klinis dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Mbak Lili bisa dijelaskan sebenarnya depresi ini kondisi mental yang seperti apa sehingga kita paling nggak kalau sudah punya pengetahuan nih, oh saya indikasinya sudah mengarahkan saya harus hati-hati atau mungkin perlu ada orang yang bisa membantu saya gitu, kira-kira gimana Mbak? Kita coba lihat dari dalam diri dulu ya. Misalnya yang pertama ada perubahan suasana hati yang cenderung negatif. Nah ini bedanya dengan sedih biasa gimana atau murung biasa gimana. Kalau depresi ini selama 2 minggu minimal tuh bertahan terus.
Kalau kita katakan sedih biasa nih Mas Anan, mungkin 1-2 jam hilang. Ya. Atau lagi murung, lagi putus asa, itu tidak terus-menerus Ya. terjadi. Nah, kalau Makan coklat sudah hilang sudah gitu ya. hilang, lihat apa yang Ceria lucu, lagi gitu ya. mungkin lihat dengerin apa yang bagus, mungkin ya. sudah positif lagi. Tapi kalau selama 2 minggu terus bertahan, perubahan suasana hati ini, nah ini udah mulai tanda-tanda gitu. Nah, ini berlebihan juga perubahan suasana hatinya. Jadi kayak mungkin jadi nangis terus, murung terus. Nah, nanti akan ada gejala yang mengikuti. Jadi ditandai utamanya dengan perubahan suasana hati dulu yang cenderung negatif selama 2 minggu berturut-turut yang mengganggu kehidupannya sehari-hari. Itu sudah kita bilang depresi gitu. Nah, untuk menegakkan diagnosis tentu harus dilihat gejala-gejalanya dulu apakah muncul atau tidak. Seperti itu. Oke. Kemudian penyebabnya sendiri apa Mbak bisa seseorang mengalami depresi ini? Yang utama pasti traumatic life event atau kejadian traumatis di hidupnya. Seperti yang saya bilang tadi. Misal kehilangan orang terdekat itu kan suatu pukulan yang terbesar ya. Iya. Atau kena PHK mendadak misalkan. Atau perpisahan dengan pasangan misalkan, putus, perceraian dan sebagainya. Ini bisa memicu. Kemudian hal-hal kecil yang sebetulnya tidak begitu besar tapi terjadi secara konstan. Ini nanti akan menyebabkan yang kita bilang stres kronis. Jadi kecil-kecil katakan punya rekan kerja yang super julid. Jadi sering komentar negatif. Itu kan mungkin tidak dianggap besar ya. Tidak bisa disebut traumatic life event yang dikenali banget gitu. Jadi betul masuk bullying verbal gitu ya? Bullying verbal, tapi itu terjadi setiap hari secara konstan akan memunculkan stres kronis yang bisa berkembang menjadi depresi juga. Jadi yang pertama itu kejadian traumatis, yang kedua biologis. Jadi ada masalah memang secara hormon. Jadi hormon yang menyebabkan emosi-emosi negatif itu lebih besar. Nah, ini pendekatan utamanya tentu nanti dengan bantuan dokter ya, karena hormonnya dulu yang dibenerin. Iya. Jadi banyak pada case tertentu masalah hormon itu bisa menyebabkan depresi. Tidak hanya masalah kesehatan seperti misalkan berat badan atau kesehatan kulit, tapi ternyata bisa langsung ke depresi juga. Kemudian kondisi medis, terutama pada penyakit-penyakit yang sifatnya terminal illness, itu banyak sekali yang disertai depresi. Misal penderita kanker, kemudian punya pengobatan yang jangka panjang, chronic pain yang terus-menerus sakit badannya, itu sangat rawan mengalami depresi. Dan yang genetik juga bisa. Kalau orang tua kita atau keluarga terdekat kita mengalami depresi, melihat terus, menyaksikan terus, mengamati terus, itu juga kemudian bisa memicu munculnya depresi pada orang terdekatnya. Kira-kira itu sih Mas yang mungkin jadi penyebab utama dari depresi. Tapi kadang-kadang ada orang yang sabar menghadapi situasi itu, ada yang gampang rapuh. Apa memang mental seseorang ini sistem pertahanannya juga berpengaruh satu sama yang lain, Mbak? Kita bilangnya ketika melihat itu dari pendekatan biopsikososial, tidak cuma satu. Misal orang yang mengalami hal yang sama, adik kakak gitu ya, Mas Anan ya, orang tuanya bermasalah. Ini kan lingkungannya sama, tapi dari segi biologisnya, yang satu mungkin lebih sehat, yang satu dari kecil memang ada sakit-sakitan. Jelas yang lebih sehat tidak lebih rentan untuk mengalami masalah kesehatan psikologis juga. Dari psikologisnya, mungkin yang satu lebih punya kekuatan pikiran yang bagus, dia punya motivasi tinggi untuk hidup, punya cita-cita yang lebih besar, itu juga berpengaruh. Dan yang terakhir sosial, pasti punya lingkungan sosial lain di luar keluarga, pertemanan misalkan, yang satu punya teman yang suportif, yang satu tidak. Artinya gini, orang yang sehat dalam lingkungan sosial yang buruk, kondisi badan yang buruk, bisa mengalami kesehatan mental. Sedangkan orang yang katakan tidak begitu sehat dari awal, punya berbagai masalah, tetapi lingkungan sosialnya bagus, kondisi kesehatan fisiknya juga bagus, mungkin lebih bisa survive di tengah situasi yang gak enak itu. Baik. Ada tanda gatekeeper, Santi? Pak Hari, mohon info dari Kediri menuju Malang lewat Ngantang Pujon, apakah lancar atau ada kegiatan di jalur tersebut? Pak Sunarto, ahli muda jalan dan jembatan Dinas PUPR Kota Kediri sudah merespon kondisi gorong-gorong yang rusak, nanti akan segera ditindaklanjuti. Geser ke Ika. Budina di Badas Kediri, beban kerja dan target yang kadang tidak tercapai membuat stres. Butuh teman untuk konsultasi, butuh teman untuk ngobrol. Karena kalau kadang ngobrol dengan keluarga atau dengan teman tuh yang ada adu nasib. Apakah di rumah sakit HVA ini bisa, dan jam prakteknya itu jam berapa? Bu Mita di Kandat Kediri,
Untuk menghindari depresi akibat tekanan lingkungan itu bagaimana ya? Kadang mencoba baik-baik saja tapi lingkungan tidak bersahabat. Tidak mungkin juga pindah rumah. Oke, kita akan bahas bersama dengan psikolog dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Mbak Lili Mudhoyati Khoiriah, sesaat lagi. Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting. Lagi drakoran. Apa sih? Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K Beauty Box. Gemes kiowo. K Beauty Box. Ih, mau. Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas. Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku. Bisa nggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini? Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C. Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku. Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit. Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong. K Natural White, glowing is yours. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP, ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. 105,7 Radio Andika. Sebelum kita bahas, sepertinya ada penelpon yang ingin bergabung. Santi. Bergabung Pak Adi, posisi di Bandar Ngalim, Kota Kediri. Pak Adi. Selamat siang Mas Adnan Raja. Silakan Pak, langsung ke poin pertanyaannya. Selamat siang Bapak Ibu dari Rumah Sakit HVA. Mohon izin mau langsung menanyakan untuk depresi ini sepertinya di masyarakat ini banyak sekali kasusnya, mulai anak sekolah, pekerja, dan rumah tangga. Terus bagaimana menyikapi atau mungkin meminimalisir andai kata sudah terjadi sesuatu hal, karena non sewu di masyarakat awam kalau kita mau ke rumah sakit khususnya untuk konsultasi psikiater atau psikologi ini kan, mohon maaf ya, ini kan mungkin terkesan nilai mungkin harus berbayar dan sebagainya. Terus apakah ada program tertentu yang ditawarkan oleh Rumah Sakit HVA? Matur nuwun Mas Adnan. Baik, Pak Adi, terima kasih sudah bergabung. Mbak Lili, monggo. Oke, terima kasih Pak Adi pertanyaannya. Betul sekali, sekarang memang sudah lumayan mengkhawatirkan ya kondisi gangguan depresi. Nah, bisa menerapkan untuk Pak Adi sendiri dan teman-teman Andika yang mendengarkan lain 3L. Look, listen, and link. Look itu memperhatikan dulu. Misal orang di sekitar maupun diri kita sendiri kita perhatikan. Apakah sudah ada tadi perubahan suasana hati, ada mulai gangguan disfungsi. Nanti kita obrolin lebih jauh tentang gejalanya ya Mas Atan ya. Tapi kenali gejalanya, memperhatikan dulu. Apakah ada, terutama ada perubahan soal disfungsi tadi. Mungkin ibu rumah tangga contohnya, kok jadi nggak bisa sama sekali nyapu aja nggak bisa gitu misalkan. Atau merawat dirinya udah nggak bisa, berhari-hari nggak keramas, nggak mandi dan sebagainya. Seperti itu kalau sudah kena gangguan depresi. Kita perhatikan dulu. Yang kedua adalah mendengarkan atau listen. Cari tahu kenapa demikian. Karena ada dua kemungkinan, bisa karena memang sangat kewalahan dengan tanggung jawabnya sehingga sama sekali nggak bisa merawat diri, atau
sebetulnya karena gangguan tertentu. Dan yang terakhir adalah menghubungkan ke layanan kesehatan yang bisa membantu. Karena untuk Pak Adi sendiri pasti terbatas ya, mendengarkannya bagaimana, menanggapinya bagaimana. Jadi yang paling penting setelah memang ditemui dan kita dengar ada masalah yang dirasakan tidak bisa diatasi secara mandiri, langsung hubungkan ke layanan kesehatan. Kalau ada kekhawatiran terkait biaya, memang betul saat ini layanan psikologis itu belum di-cover oleh asuransi setahu saya di fasilitas kesehatan. Tetapi psikiater sudah. Sehingga teman-teman bisa ke fase satunya dulu untuk pemeriksaan kesehatan jiwa. Kalau sudah parah pasti nanti akan dapat rujukan ke rumah sakit untuk ke psikiater. Karena kalau sudah dalam kondisi fungsionalnya terganggu, itu nanti akan bisa kok ditangani oleh psikiater dengan asuransi. Begitu. Jadi monggo dicoba. Tapi untuk bisa mengajak kan tentu ada dilema tuh biasanya. Iya, nanti biasanya tersinggung atau enggak, nanti agak berat di situ enggak. ya. Makanya ada fase memperhatikan dan mendengarkan itu tadi, Mas Adnan. Tidak tiba-tiba langsung diajak, didengarkan dulu mau enggak biar bisa tidur. Kita mendekatkan ke situ, tidak langsung menghakimi kamu sakit nih, kamu ada masalah kejiwaan, enggak langsung begitu. Kamu nggak bisa tidur ya, makan sekarang jadi nggak enak ya, nggak bisa istirahat ya, mau nggak diperbaiki tidurnya dulu, diperbaiki biar bisa makan dengan normal dulu, hal seperti itu yang diajak. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Adi ya, dan bisa digunakan seandainya ada orang terdekatnya yang mengalami masalah psikologis. Baik. Geser ke pertanyaan lewat WA tadi Mbak, Bu Dina dan Bu Mita. Oke, untuk Bu Dina beban kerja tinggi sedangkan orang-orang di sekitarnya nggak bisa dijadikan tempat cerita. Apakah bisa konsul? Sangat bisa Bu Dina. Ini yang mungkin masih jadi kesalahan asumsi di masyarakat bahwa berobat ke psikolog maupun ke psikiater tuh harus nunggu parah. Padahal enggak, karena di layanan psikologis itu ada juga program pengembangan diri. Jadi tidak harus menunggu sakit untuk menambah positivitas diri, untuk menambah produktivitas biar semakin termotivasi menjalani hidup, biar tahu tujuan hidup lebih clear. Itu juga bisa melalui diskusi dan konsultasi dengan psikolog. Jadi silahkan Bu Dina kalau dirasa beban kerja tinggi dan sudah mulai menekan, silahkan langsung konsultasikan saja. Jadwalnya tadi Bu Dina bertanya, saya ada di Rumah Sakit HVA Tulungrejo setiap Senin sampai Jumat mulai jam 9 pagi. Jadi monggo silahkan langsung datang mawon. Kemudian untuk selanjutnya pertanyaan Bu Mita, untuk menghindari depresi tapi lingkungan tidak bersahabat. Nah ini banyak sekali dialami. Ikut andil juga ya lingkungannya ya Mbak ya? Pasti sangat, terutama untuk orang-orang yang nggak bisa gampangnya bodoh amat. Nah sekarang itu mulai digembar-gemborkan prinsip hidup stoikisme. Mungkin Mas Adnan dan teman-teman pernah mendengar. Jadi kita itu harus stoik, hanya memikirkan, fokus memperhatikan pada hal-hal yang bisa kita kendalikan saja. Nah untuk yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah hal-hal di luar diri kita. Omongan orang lain, pikiran orang lain tentang kita, perilaku orang lain, termasuk orang tua kita sendiri atau keluarga terdekat. Katakan nih kita berharap, wah aku melakukan ini harusnya aku dapat apresiasi nih, harusnya dibilang makasih nih, harusnya ini. Kita nggak bisa mengatur itu. Sehingga ada baiknya yang kita ubah adalah pikiran kita sendiri, kita kelola perasaan kita sendiri, dan kita atur perilaku kita agar mendorong diri kita positif. Contoh ketika, katakan nih Mas Adnan, Bu Mita mungkin yang masalah adalah lingkungan terdekat, kita anggap tetangga gitu ya. Bu Mita sedang masak, biasanya ngasih ke tetangganya. Ada tuh ekspektasi, tetangga akan bilang makasih. Ternyata enggak, malah dijulitin, rasanya nggak enak. Nah pasti stres kan. Jadi yang diubah adalah perilakunya Bu Mita, mau ngasih makanan atau tidak. Ketika mau ngasih, coba dipikirkan 3 menit dulu Bu, ada ekspektasi apa ketika memberi makanan itu. Kalau kita berharap dapat apresiasi, dapat makasih, tidak usah dilakukan saja mending. Karena belum tentu kita dapat itu. Kalau karena kita memang tahu anaknya, tetangga kayaknya suka deh makanan ini, jadi aku kasih aja. Mau nanti katakan tidak diapresiasi atau dijulitin, bodo amat, itu urusan dia, bukan urusanku. Tujuannya selesai dalam memberi makan, memberi sesuatu. Begitu Mas Anan, itu salah satu contoh terkecil stoik. Jadi Bu Mita bisa coba ya. Ini salah satu tips untuk menghindari depresi dan masalah psikologis lain, yaitu menerapkan lingkaran kendali, apa yang bisa aku kendalikan, apa yang tidak. Dan omongan-omongan orang lain itu jelas tidak bisa dikendalikan, jadi tidak usah dipikirkan.
dengan situasi lingkungan yang sudah agak sulit kita kendalikan, julidnya banyak segala macam. Ini ya memang di lingkungannya masing-masing kan beda. Ada yang lingkungan rumah yang adem, tetangganya juga kompak, ada juga yang enggak seperti yang kita bayangkan. Sementara pindah rumah juga tidak bisa kita lakukan. Iya. Ini apa yang mungkin bisa menjadi bekal buat kita? Apakah ada sikap-sikap tertentu yang perlu kita bangun, Mbak? Bersikap sewajarnya yang tentu ya. Kayak apapun yang kita lakukan itu tidak ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan sama orang lain gitu, Mas Anan. Contoh menyapa tidak berharap disapa balik. Menyapa karena aku ingin menyapa. Karena aku ingin senyum aja. Senyum bagian dari ibadah, misalkan gitu. Jadi kita ubah motivasi perilakunya. Di diri kita itu tadi pengen ngobrol ya karena pengen cerita, nggak ada teman cerita, tapi tidak pengen dapat omongan yang baik, misalkan seperti itu. Ini agak susah, sangat susah, saya nggak bilang gampang ya, susah banget. Tetapi sebetulnya bisa ketika setiap hal yang membuat stres, yang membuat kepikiran, yang membuat nggak tenang itu dipikirkan dulu, aku bisa kendalikan nggak sebenarnya. Kalau tidak bisa ya tidak usah dipikirkan. Baik, Mbak, ada penelpon yang ingin bergabung sepertinya. Silakan. Kembali sudah siap Santi. Bergabung Pak Yono di Kebun Kediri. Pak Yono. Halo. Ya. Ya, silakan. Selamat langsung. Pagi. Silakan, Pak. Ya, mau tanya. Itu apa? Anak saya kalau di rumah sama kakak adiknya itu mau ngomong normal, secara normal. Tapi kalau di sekolah ketemu orang, ketemu sama gurunya, ketemu sama teman-teman itu nggak mau ngomong. Jadi kayak pendiam, membaca aja nggak mau. Tapi dia mau minta sekolah, tetap mau minta sekolah. Itu kenapa ya? Usia berapa? Laki-laki, perempuan? Usia 5 tahun, perempuan. Sekarang masih TKA. Oh, oke. TKA 5 tahun, perempuan ya? Iya. Tapi ada interaksi biasanya ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah, dia ikut juga? Kayak interaksi di sekolah dia nggak mau ngomong. Dia suka menyendiri di sekolah, menyendiri, nggak pernah kumpul sama teman-teman nih. Dia kayak nggak mau kumpul sama temennya, nggak mau. Kalau ditanya guru nih suruh membaca, nggak, ya ngomong tapi kayak nggak ada suara, kayak guru nih itu kayak nggak denger gitu loh, suaranya kecil banget. Tapi kalau di rumah ngomong seperti anak normal, manggil kakak, adik, ya ngomong seperti normal sama orang tua. Tapi kalau ketemu orang nggak mau ngomong, wis diem kayak ya maaf ya, kayak mulut kayak kena lem gitu loh. Oh, oke. Sudah berlangsung berapa lama, Pak? Itu sih semenjak umur 3 tahunan kalau nggak salah. 3 tahun. Pertama masuk sekolah? Itu belum masuk sekolah. Itu kan dulunya kena penyakit pengobatan TB paru. Dulu pengobatan TB paru di rumah sakit. Sekarang kan udah pengobatan itu udah selesai. Apakah efek obat dari TB parunya apa gimana gitu? Tapi dari orang tua sendiri ada didikan atau sikap yang keras kadang ke anak tersebut? Oh, nggak ada. Nggak ada. Itu malah sama orang tua kayak aku sebagai orang tuanya malah mendidik biar mau sama ngomong sama orang. Jadi aku ngasih tahu, kamu sama ini harus ngomong, sama gurumu harus ngomong. Sampai ibunya di rumah sampai bilang, kamu berangkat sendiri, kamu biar berani. Ya berangkat sendiri di rumah. Begitu pulang sekolah di rumah ditanya, tadi membaca. Terus saya tanya guru nih, tadi membaca Bu? Oh ngapunten, tidak membaca sama sekali gitu. Oke. Saya mau tanya dulu ke Pak Yono, kalau dengan anak lain, misal dengan anak tetangga atau anak saudara jauh itu masih mau ngomong nggak anaknya? Nggak mau, tapi kalau sama kakaknya, sama adiknya itu mau ngomong. Tapi kalau sama kayak temen-temen nih di lingkungan itu nggak mau. Sama saudara-saudara yang lain, misalnya kumpul keluarga gitu juga sama? Sama saudara yang lain nggak mau juga sama. Maunya ngomong sama kakaknya, adiknya, orang tua gitu tok. Baik. Oke. Ya nanti biar ditanggapi ya Pak Yono, terima kasih sudah bergabung.
Oke, Oke. terima kasih ya. Pak Yono dari Kepung, silakan Mbak Oke, Lili. terima kasih pertanyaannya Pak Yono. Yang pertama, sepertinya tidak ada hubungan langsung dengan pengobatan TB baru, Ya. kecuali dalam kondisi apapun tidak bisa berbicara. Mungkin bisa aja berpengaruh ya, kayak ini kan dalam situasi tertentu aja tidak bisa berbicaranya, tidak mau, bukan tidak bisa ya, karena anaknya bisa ngomong, bisa komunikasi seperti biasa, tapi ketika di luar keluarga itu tidak bisa. Artinya saya rasa mungkin ada yang luput dari perhatian orang tua, dulunya ada pengalaman yang tidak nyaman di anak ini ketika ngomong dengan orang lain di luar keluarga inti. Misal, ada yang pernah bilang, kemudian sekarang gimana sih ngomong gak ada suaranya? Kok kecil banget suaranya? Udah umur segini kok nggak bisa ngomong. Mungkin ada komentar-komentar seperti itu yang justru membuat dia semakin takut untuk berbicara. Traumatis itu tidak hanya terjadi pada orang yang secara kognitif sudah kompleks. Anak umur 5 tahun kan belum kompleks ya kognitifnya. Tetapi dia bisa menangkap sebuah perilaku itu dari apa konsekuensi yang aku dapat dari perilaku ini, kemudian aku jadi mau lagi atau enggak, seperti itu. Jadi saya rasa mungkin tidak sampai ada tuntutan yang keras, tetapi kadang-kadang komentar-komentar seperti tadi itu menyakiti hati anak loh, sehingga dia semakin takut untuk berbicara. Entah itu dari keluarga sendiri, dari tetangga, ataupun dari pihak sekolah, teman-temannya. Itu yang ketika dia tidak mau berbicara, dia mendengar hal-hal seperti itu, ya semakin lirih suaranya, semakin tidak mau bersuara. Sehingga yang dia harus dibangun adalah kepercayaan dirinya untuk berbicara di luar keluarga dulu. Bukan dengan kamu harus ngomong, kamu tidak seperti itu. Karena mungkin dia belum ketemu kenapa aku harus ngomong, wong aku takut gitu. Jadi harus diapresiasi. Nggak apa-apa ngomong. Ngomong itu nanti bikin kamu bisa berteman. Misalkan hal-hal seperti itu dulu diperhalus, kemudian bisa disistem dengan reward. Kalau hari ini bisa ngomong, nanti boleh makanannya pilih yang dimau adik, misalkan kayak gitu. Jadi dia ada motivasi tuh untuk mau sedikit demi sedikit ngomong di sekolah. Bukan dengan dorongan yang sifatnya jadi tadi takutnya terkesan menuntut, anaknya semakin gak mau. Kamu harus ngomong tapi justru malah membuat ciut nyali dia untuk ngomong ya. Dan kalau bisa entah salah satu dari Pak Yono maupun istri yang dirasa lebih dekat bisa ngomong dari ke hati, coba ditanyain. Kenapa? Ada yang dipikirin ketika mau ngomong, takut apa? Mungkin anak seperti itu belum bisa menjelaskan dengan detail, tapi saya rasa dengan pelan-pelan ditanyain, dengan menunjukkan kalau orang tua itu perhatian, pengen dia bisa bermain seperti yang lain, itu dia akan merasa kok bisa cerita sedikit demi sedikit. Atau ada faktor minder itu bisa jadikah Mbak? Misalnya dia takut atau malu dengan sesuatu, betul. Itu karena apa biasa minder itu? Karena ada traumatis tadi. Mungkin traumatis itu tidak harus yang kejadian besar ya Mas Anan, hal kecil. Mungkin pertama kali dia bisa lancar ngomong, apalagi dulu sempat sakit ya umur 3 tahun. Artinya waktu itu mungkin TB paru itu kan lama pengobatannya. Sehingga mungkin dalam jangka waktu sekitar 6 bulan minimal anak itu berkurang waktu bermain, waktu sosialisasi karena harus berobat di rumah sakit. Nah di waktu itu tentu kepercayaan diri untuk ngobrol agak berbeda. Kenapa? Karena di saat anak lain explore kata, explore kalimat, waktu itu dia berobat. Umur 3 tahun kan lagi banyak-banyaknya kosakata tuh yang awal. Nah kemudian ketika mulai belajar ngomong dan mungkin waktu itu masih cadel atau mungkin masih sedikit kosakatanya, bisa aja dia yang berkomentar. Dulu itu bisa loh umur segini ngomong lancar, ini kok kecil banget suaranya. Mungkin ada yang seperti itu. Saya yakin tujuannya baik, ingin memotivasi biar dia semakin keras ngomongnya, biar bisa didengar. Tapi justru komentar-komentar seperti itu bisa diterima oleh anak sebagai penilaian buruk bahwa dia itu nggak baik seperti itu. Jadi saya harap Pak Yono dan orang-orang dewasa di sekitar anak ini lebih bersabar dan kooperatif, dan harus ada satu orang yang dirasa bisa mendekati untuk tanya, biar kita tahu alasan utamanya apa. Apakah memang betul ada kejadian traumatis yang membuatnya takut untuk berbicara seperti itu. Oke. Teman-teman, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ngobrol bersama dengan Mbak Lili Multayati Khairiyah, psikolog klinis dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Jaga diri, atasi depresi, tema kita hari ini.
Teman-teman masih ada kesempatan untuk bergabung 0811 345 4000. 0811 345 4000. Info Express. Kejaksaan Agung atau Kejagung menggeledah apartemen mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim di Jakarta Selatan dan menyita sejumlah dokumen bukan uang. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna tidak bisa menyebut waktu pasti penggeledahan tersebut. Menurut dia, peristiwa itu terjadi sekitar akhir Agustus atau awal September. Lebih lanjut, Anang menyatakan tak ada uang yang disita penyidik dalam penggeledahan ini. Namun, dia menegaskan ada sejumlah dokumen yang disita dan tengah didalami penyidik terkait penanganan kasus tersebut. Kejagung sebelumnya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Info Express, persembahan PT Irfai Group, developer terpercaya untuk Indonesia. Raih kesempatan memenangkan 1 mobil dan 4 sepeda motor untuk realisasi rumah tahun 2025. PT Irfai Group menyediakan hunian berkualitas dan berkelas di Kediri Raya.
Ya teman-teman, kita masih di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Kita masih bersama dengan narasumber Mbak Lili Mudayati Khoiriyah, MBSI, psikolog klinis dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo. Jaga diri, atasi depresi. Ini tema yang kita bahas hari ini. Teman-teman yang masih ingin bergabung, silakan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Untuk terlibat aktif dalam perbincangan kita pagi ini. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh. Hai. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent? Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan? Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants. Oh ya? Terus? Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat. Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya. Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih? Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita. Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya? Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya. Baby happy, mom happy. Wings Care. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Ya Mbak Lili, untuk kewaspadaan atau paling tidak bekal kita mengetahui tentang depresi tadi, mungkin bisa di-spill juga tentang gejala-gejala yang ditunjukkan oleh penderita depresi ini Mbak, sehingga paling tidak ada anggota keluarga, teman, kita bisa bantulah nanti bisa untuk kenali. Apa saja sebenarnya Mbak? Oke, mungkin kita pisahkan dulu di gejala yang kelihatan sama yang nggak kelihatan ya Mas Adnan ya, biar lebih mudah. Yang kelihatan dulu itu gejala fisik dan perilaku. Pertama pasti ada gangguan tidur, susah tidur atau tidur terlalu lama. Tidur terus, itu juga bisa tanda perubahan nafsu makan dan berat badan. Kurus sekali atau tiba-tiba jadi berat badannya naik sekali dan antara nggak bisa makan, nggak nafsu makan atau emotional eating. Makanya berlebihan untuk meluapkan emosinya. Ini juga tanda masalah. Gampang capek, kayak lesu, letih, nggak punya energi, itu bisa juga tanda. Nggak fokus, sulit konsen, jadi untuk mengambil keputusan dan sebagainya jadi nggak bisa. Dan ini sering sakit kepala dan sakit perut yang biasanya tidak ada alasan medisnya. Artinya berkali-kali sakit kepala atau sering masalah pencernaan, tapi kalau dicek diperiksain nggak kenapa-napa. Iya. Itu sering banget tuh. Psikologis ya berarti ya? Pasti psikologis. Kemudian jadi dari gejala yang tidak kelihatan atau gejala emosional, itu suasana hatinya pasti buruk, sedih, mudah tersinggung, hampa, kayak kosong, putus asa, itu utamanya nuansa emosinya seperti itu. Kemudian jadi nggak minat aktivitas. Biasanya seneng nongkrong, ini jadi di rumah terus. Biasanya suka melakukan kegiatan tertentu, olahraga misalnya, ini jadi nggak mau. Biasanya seneng masak, ini jadi nggak suka masak, misalkan kayak gitu. Ada perasaan bersalah yang berlebihan. Jadi dalam satu situasi itu selalu merasa dirinya yang keliru. Itu juga bisa jadi tanda bahwa kita sedang mengalami depresi ini. Merasa pesimis dan harga diri rendah. Kayaknya nggak worth
it banget lah, diriku ini nggak berharga sekali lah. Nah itu juga dialami oleh orang yang mengalami depresi. Putus asa tentang masa depan, jadi merasa kayaknya nggak ada harapan hidup, sehingga ini akan mengarah ke masalah yang lebih serius berupa pemikiran terus-menerus tentang kematian dan ada keinginan untuk bunuh diri. Gitu. Jadi kalau teman-teman sudah merasa ada gejala-gejala tadi yang saya sebutkan terjadi, jangan ragu untuk menghubungi. Jadi 3L tadi ya Mas ya. Look, listen, link. Look dulu, perhatiin dulu apakah ada gejala baik yang kelihatan maupun yang enggak. Kemudian untuk orang lain, kalau ini berlaku untuk orang lain adalah dengarkan dulu keluhannya, masalah yang dihadapi. Kemudian hubungkan dengan layanan kesehatan yang bisa membantu. Kalau untuk diri sendiri, perhatikan diri kita. Apakah ada gejala yang terjadi tadi atau enggak. Dan listen to our mind. Kita dengerin pikiran kita. Apa ada pikiran yang sering nyalahin diri, apa aku merasa diriku tidak berharga dan sebagainya. Itu ditanyakan dan menghubungi. Tidak harus nunggu orang lain untuk menghubungkan kita. Hubungi sendiri, tanyakan sendiri. Nanti pasti dijelaskan untuk Pak Hendra. Kalau bertanya lewat DM tuh nggak bayar ya Pak ya? Pasti bisa langsung tanya dulu, bisa apapun yang pengen ditanyakan ada nggak layanannya, apapun. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya. Kira-kira seperti itu. Kak Gatekeeper Rika? Stasiun Meteorologi BMKG Doho Kediri membagikan informasi ada potensi hujan di beberapa wilayah Kediri Raya. Untuk update akan terus dilakukan. Saat ini di wilayah Kediri Raya bagian timur seperti Kandangan, Kepung dan bagian barat nanti malam akan ada potensi hujan. Bu Wilujeng lewat di Raya Kandat untuk 2 kendaraan yang terlibat insiden lalu lintas Raya Kandat tadi antara box dengan mobil sudah tidak ada. Geser ke Sofi. Pak Ruli di Tulungagung. Apa yang harus dilakukan jika orang terdekat kita menunjukkan tanda-tanda atau gejala depresi, tapi menolak untuk diajak bicara atau datang ke psikolog? Ini caranya seperti apa? Bu Ida di Ngeronggot Nganjuk, langkah-langkah yang bisa dilakukan sebagai upaya preventif untuk orang yang merawat orang yang depresi atau caregiver, supaya tidak tertular depresi atau ikut depresi. Terus cara untuk berdamai dengan situasi itu bagaimana? Kemudian Pak Agus dari Blitar, Mbak Lili praktek hari Senin sampai Jumat pukul 9 di Rumah Sakit HVA Tulungagung Pare sampai jam berapa? Oke. Langsung bisa ditanggapi Mbak Lili. Oke, yang pertama untuk Pak Ruli, apa yang harus dilakukan ketika menolak diajak bicara atau belum mau diajak ke psikolog? Aktifkan dulu perilakunya. Karena kalau depresi tadi pasti hilang fungsionalnya. Jadi nggak minat ngapa-ngapain. Jadi Pak Ruli coba aktifkan lagi rutinitasnya yang dulu. Didampingi dulu ya. Misal diajak jalan-jalan pagi, diajak makannya yuk sambil di luar pengen makan apa. Tidak harus obrolan itu seperti terkesan mengintegrasi, tapi sambil makan. Sekarang lagi seneng gak makan hari ini, gimana, gini-gini. Dimulai dari yang ringan-ringan dulu. Jadi yang pertama adalah dampingi dan aktifkan kembali perilaku-perilaku yang kira-kira bisa membuat dia lebih rileks. Mbak Lili, tahan sebentar, sepertinya ada penelpon yang bergabung. Gak apa-apa ya, kita angkat dulu ya. Oke, Ayah. Bergabung Bu Maslika di Keras Kediri. Bu Maslika, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan langsung ke pertanyaannya Bu. Ini loh, saya mau tanya, suami saya tuh kan ya seminggu ini kan pernah ya kira-kira 1 mingguan mimpi, tidur itu mimpi katanya saya istrinya katanya dicedeki orang lain gitu loh, kok mau, sedangkan ada saya, ada ulang-ulang kayak gitu. Terus paginya ya tak tanya, nyapa tau wong kuwi mek gur ngipi, aku lho gak nyapa mau penting, tapi kayaknya kok ada gejala-gejala depresi gitu loh, jalan-jalan terus akhirnya. Itu solusinya gimana ya cara menanganinya suami saya? Baik. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Maslika, terima kasih dari Keras Kediri. Mbak Lili. Oke, terima kasih Bu Maslika. Yang pertama, sepertinya tidak bisa langsung bilang ini depresi ya, karena berjalan-jalan dan sebagainya, tapi bisa jadi ada masalah psikologis lain. Jadi saya sarankan langsung periksa ke puskesmas dulu, boleh Bu Maslika. Kemudian suami seminggu ini mimpi terus, yang mimpinya itu tiba-tiba banget dan kayaknya diyakini benar gitu ya. Itu pasti ada penyebabnya, dari tontonan biasanya atau dari cerita orang lain. Bu Maslika bisa cari tahu apakah ada teman suami yang mungkin cerita istrinya selingkuh, atau mungkin ada yang dilihat entah di handphone atau di mana, di TV,
tentang perselingkuhan. Bisa jadi seperti itu. Iya. Dan ketika kondisi orang itu sedang tidak fit, baik secara fisik maupun mental, sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dia lihat. Biasanya enggak, tapi kok ini tiba-tiba jadi gitu banget. Karena memang sedang tidak fit dan mungkin ada masalah lain yang sedang dipikirkan. Untuk langkah pertama, kurangi dulu penggunaan medianya ya Bu Maslikah ya. HP-nya dikurangi, tontonnya dikurangi, banyak diajak ngobrol. Karena kekhawatiran itu tidak muncul tiba-tiba, pasti ada penyebabnya. Dicari tahu dulu, sebetulnya mungkin ada masalah lain yang lagi dikhawatirkan sehingga memicu pikiran tadi. Dan kalau agak susah, masih susah untuk berkomunikasi, pemeriksaan langsung aja. Ke vaskes terdekat bisa, ke rumah sakit Tulungarejo juga monggo terbuka lebar. Baik. Kemudian untuk yang WA tadi, Mbak? Oke, untuk Pak Ruli tadi, yang pertama aktifkan perilakunya ya Pak, itu dulu. Nanti sambil pelan-pelan diajak bicara. Kalau sambil bicara boleh sambil sedikit demi sedikit dijelaskan. Ke psikolog itu bukan berarti sakit, bukan berarti ini, bisa untuk membangun semangat lagi dan sebagainya. Karena kebanyakan yang menolak untuk diajak ke psikiater ataupun ke psikolog karena khawatir di stigma kalau dia itu punya gangguan kejiwaan. Seperti itu. Kemudian untuk Bu Ida, langkah-langkah untuk caregivernya bagaimana? Harus punya self care, itu yang penting banget. Artinya jangan 24 jam per 7 atau setiap hari waktunya hanya untuk merawat aja. Tetap harus ada jeda-jeda di mana waktu untuk diri sendiri. Untuk cuman berapa 1 jam sehari gitu kalau memungkinkan, itu untuk menyenangkan diri. Tidak harus keluar rumah ya kalau nggak memungkinkan, di dalam rumah bisa. Aktifkan hobi lagi. Misalkan senang membaca boleh, senang melihat drama monggo Bu, lihat tonton, senang lihat sinetron boleh. Jadi jangan sampai tidak punya hidup selain merawat. Itu yang kemudian rawan sekali jadi tertular. Jadi harus tetap punya kehidupan lain di luar menjadi caregiver. Harus ada tempat cerita juga ya Bu Ida ya. Tempat untuk diajak cerita. Tidak harus profesional, kalau sekarang belum memungkinkan, dari orang terdekat dulu. Artinya kalaupun tidak ada solusi nggak apa-apa, yang penting lega dulu. Perasaannya, unek-uneknya keluar. Nah, cara untuk berdamai ya dari obrolan-obrolan itu. Sampai mungkin nanti akan ada titik penerimaan. Dan yang paling penting, ngobrolnya kalau bisa dengan sesama caregiver, Mas Arman. Biasanya ada kok komunitasnya di Facebook tuh banyak. Jadi komunitas caregiver dari depresi itu monggo. Mungkin Bu Ida bisa cari, berkenalan dan saling membantu. Seperti itu. Tentang jam prakteknya Mbak Lili? Agus, Senin sampai Jumat dari jam 9 saya berpraktik di Rumah Sakit Tulungarejo sampai terima pasien terakhir tuh jam 3 sore ya. Jam 3 sore. Nanti di atas jam 3 udah nggak diterima pendaftaran gitu biasanya. Jadi monggo datang di waktu-waktu tersebut. Ya, Mbak Lili, terkait dengan depresi dan juga kesehatan mental, apa yang perlu dilakukan untuk penanganan pertama untuk hal-hal semacam ini? Psychological first aid. Jadi ini penanganan pertama, P3K-nya tapi untuk masalah psikologis. 3L tadi sebetulnya Mas Adnan. Tadi saya sempat sebutkan dalam pertanyaan, itu look, listen, and link. Perhatikan dulu gejalanya, kemudian dengarkan kalau itu orang terdekat kita, dan hubungkan dengan layanan kesehatan terdekat. Karena begini, semua orang bisa melakukan pertolongan pertama secara psikologis, tetapi untuk lanjutannya jadi konseling mendengarkan itu nggak bisa. Kadang jadi salah. Karena banyak yang datang itu untuk konsultasi setelah dia cerita ke banyak orang dan semakin parah kondisinya. Karena ketika cerita malah mendapatkan judgement dan sebagainya. Jadi buat teman-teman tidak harus memaksakan diri untuk mendengarkan secara mendalam banget gitu. Tapi dengarkan lebih kayak keluhannya. Kamu ngerasa apa, ini. Oh, kayaknya kamu mungkin mengalami ini, kita mau periksa bareng, aku temenin gitu. Jadi jangan apalagi nih banyak yang lihat di Google terus nge-sharing itu. Kamu ngelakuin ini aja, ini dapat dari Google, karena merasa menjadi ahli juga ya. Betul, dan karena setiap kondisi psikologis itu unik, dinamis, tergantung dengan bagaimana orang tersebut. Jadi nggak bisa dipasangin semuanya sama gitu. Jadi harus lebih hati-hati. Jadi dengarkan dalam kapasitas pengen tahu keluhannya seperti apa dan nanti membantu mengarahkan kemana. Seperti itu pertolongan pertamanya. Mbak Li, terima kasih, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sharing berkaitan tema kita depresi dan juga penanganannya ya. Tentu Mas Hendra juga akan melengkapi dengan fasilitas atau layanan kesehatan di Rumah Sakit HVA yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, Mas.
Ya, tentunya seperti tema yang disampaikan oleh Mbak Lili tadi, mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab ya Mas Adnan ya. Silahkan datang langsung ke Rumah Sakit Tulungrejo untuk bisa konsultasi dan bertemu langsung dengan Kak Lili. Tentunya praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, mulai jam 9 pagi dan sampai dengan pendaftaran terakhir jam 3 sore. Bertemu dengan Kak Lili tentunya tidak perlu khawatir, sangat gampang dan sangat mudah. Silakan datang langsung ke Rumah Sakit Tulungrejo. Nanti akan kita arahkan ke polipsikolog dan tentunya di layanan poliklinik eksekutif tentunya, dengan ruang tunggu yang nyaman, dan kemudian pasien nanti akan merasa lebih nyaman untuk bisa bertemu langsung, konsultasi langsung bersama Kak Lili. Tentunya tidak perlu khawatir. Ketika nanti ingin ditanyakan tentang layanan di Rumah Sakit Tulungrejo, silahkan DM ke media sosial kami. Ada di Instagram kami, ihc.rs Tulungrejo. Di situ semua layanan dan promo, jadwal praktek dan lain sebagainya bisa ditanyakan di situ. Dan berkaitan dengan spesial program Mas Adnan, ya, kita bertepatan di bulan September ini, tepatnya di tanggal 1 September kemarin, bertepatan dengan hari ulang tahun Rumah Sakit Tulungrejo yang ke-117 tahun. Tentunya alhamdulillah kita sudah berdiri sejak tahun 1908. Kita sudah menjadi layanan kesehatan yang melayani masyarakat sejak zaman sebelum Indonesia merdeka tentunya Mas Adnan ya. Saat ini kita usia di 117 tahun, kita berusaha terus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan kita ada program spesial serba Rp117.000. Kita ada banyak macam paket, ada paket imun booster, injeksi vitamin C, injeksi vitamin B kompleks, kemudian layanan medical check up, ada medical check up kesehatan jantung, kemudian ada medical check up kesehatan ginjal, dan juga paket HHC. Apa itu HHC? Yaitu layanan yang dapat dirasakan oleh pasien tanpa harus ke rumah sakit. Jadi dari tim medis kami yang akan datang ke rumah pasien, seperti itu. Caranya bagaimana? Cukup gampang, silahkan akses ke media sosial kami atau bisa menghubungi ke call center kami, Halo HVA, yang sudah kita share. Ada nomor nomor Halo HVA yang online 24 jam, kemudian ada nomor IGD kami, kemudian nomor marketing kami, semua kita share di situ. Tentunya kita harapannya memberikan kemudahan masyarakat ketika akan mengakses tentang layanan kesehatan di Rumah Sakit Tulungrejo. Tidak hanya promo itu saja Mas Adnan, kita ada spesial program juga, yaitu paket terapi untuk di fisioterapi, TENS SWD, kemudian paket terapi wicara hanya Rp125.000 saja. Kemudian ada paket scaling gigi hanya Rp175.000 saja untuk gigi atas dan bawah keseluruhan, paket bracket gigi, kemudian ada paket screening promo, screening hepatitis B, dan banyak lain sebagainya. Mungkin kalau saya sebutkan makan waktu yang panjang ya, karena memang banyak macam promo dan layanan yang bisa dimanfaatkan ya. Seperti itu Mas Adnan. Silahkan bisa akses di media sosial kami, ada di Instagram kami ihc.rs Tulungrejo, dan juga di TikTok kami ihc.rs.tulungrejo. Silahkan di situ. Ada giveaway menarik juga yang kita sedang ada program. Cukup follow TikTok kami, akan ada hadiah menarik, souvenir menarik dari kami. Silahkan bisa akses di situ. Terima kasih Mas Adnan. Mas Eta, terima kasih untuk sharing informasinya, kehadirannya. Mbak Lili juga sharing ilmunya, keren. Nanti kita bisa bicara tema yang lain ya di lain kesempatan. Terima kasih Mas Adnan. Ya teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan tim dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Mbak Lili Multoyati Khoiriah MPSI, psikolog klinis dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo, dan juga Mas Hendra Yohan, staf pemasaran Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Baru saja Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP.
ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati.